Skanusa Podcast. Nggak cuman ngobrol asik. Hai, welcome to Skanusa Podcast. Enggak cuma ngobrol asik. Nah, kembali lagi dengan host kalian yang terkece nih. Perkenalkan, nama saya Hildan Evan dari kelas 11B DKV SMK Nusa Putra 1 Semarang. Nah, kembali lagi ke episode kelima Skanusa Podcast yang berjudulkan Vincent's Time Schedule. Nah, narasumber kali ini teman-teman, kita akan menyambut beliau. Beliau merupakan seorang siswa di SMK Nusa Putra 1 Semarang. Beliau merupakan seorang ketua OSIS dan juga seorang siswa yang berprestasi di SMK Nusa Putra 1 Semarang. Oke, jadi langsung aja kita sambut Michael Vincent. Halo Michael Vincent. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, halo Vincent, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, baik, puji Tuhan. Oke, nah jadi kan Vincent kan akhir-akhir ini kan dengar-dengar telah mengikuti berbagai macam lomba nih. Nah, lombanya itu juga bervarian, nggak cuman itu aja. Nah, juga dari Vincent itu telah memenangkan juga nih berbagai macam lomba tersebut. Nah, kira-kira nih perasaannya gimana setelah setelah menang dan juga setelah mengikuti berbagai macam lomba tersebut? Yang pertama pasti seneng ya kita bisa menang lomba tersebut. Ya, tapi kita juga ada beberapa lomba yang memang belum bisa dapat first place. But nggak apa-apa karena emang di dunia ini tuh nggak ada yang namanya kalah sebenarnya. Hanya ada belajar dan juga sukses gitu. Jadi ya gimana caranya kita achieve sukses ini ya kita learn from our mistakes and keep improving so we can win next time gitu. Oke, jadi dari Vincent of course sangat senang sekali ya Betul. mengikuti berbagai macam lomba tersebut, dan juga Vincent ini juga telah menang nih teman-teman di berbagai macam lomba. Nah, pastinya kan juga Vincent kan mengikuti berbagai macam lomba itu kan juga pastinya kan bertahap nih. Terdapat berbagai macam proses-proses yang Vincent alami tersendiri. Nah, mungkin dari Vincent nih, apakah ada kesulitan atau tantangan-tantangan yang Vincent alami dalam proses tersebut? Sebab lomba kan memang pastinya bertahap dan berproses nih. Nah, gimana nih kesulitan atau tantangan yang Vincent hadapi saat melaksanakan lomba tersebut? Oke, buat challenge waktu semasa lomba sih yang pasti ya time management ya. Itu paling penting karena kalau kita sekalinya aja udah kendor gitu waktunya, itu jam-jam tuh akan bertabrakan gitu. Mungkin dari kita handle event OSIS seperti waktu itu ada Skanufest ya. Itu waktunya tuh sangat bertabrakan sebenarnya sama lomba yang saya ikuti. Jadi memang ya kalau saya nggak bisa ngatur waktu saya ya pasti lomba kacau dan juga eventnya juga nggak berjalan gitu sih. Oke, jadi kan Vincent kan memang dari sekolah nih telah dipercayai menjadi seorang ketua OSIS, dan juga dari Vincent juga ingin mengikuti berbagai macam lomba ya pastinya. Iya, betul. Nah, itu kan pastinya kan dalam waktu-waktu tersebut yang dimana bertabrakan banget, pastinya kan susah nih untuk bagaimana caranya untuk mau mementingkan yang lomba dulu atau mementingkan acara Skanufest pada waktu itu. Nah, dari Vincent nih, bagaimana caranya Vincent itu dapat memanage waktu tersebut supaya kedua event yang Vincent jalankan seperti Skanufest dan juga lomba yang Vincent ikuti itu dua-duanya berjalan dengan lancar. Gimana cara Vincent untuk memanajemen waktu tersebut? Oke, buat manage waktu antara lomba dan juga jadi ketua OSIS ya. Itu yang pasti cukup simpel, kita hindari yang namanya nunda-nunda. Itu paling main, itu utamanya gitu. Terus juga kita prioritasin mana yang paling penting dulu. Jadi kita mungkin kalau teman-teman bisa coba ya. Itu you guys ini catat misalnya task-task apa yang menurut kalian tuh paling penting dan juga main gitu, dan kalian akan kerjakan itu dengan fokus pastinya 100%, 100% all out gitu. Kalau kalian nggak fokus itu kalian akan buang-buang waktu kalian banyak banget guys. Jadi kalian you guys need to focus, itu sih from me. Oke, jadi intinya harus fokus
Ya. harus memprioritaskan Yang terpenting. terpenting dahulu teman-teman. Nah. Jadi kiranya dari misal pilihan pertama atau kedua nih, di mana di antara kedua pilihan tersebut di mana yang lebih akan berdampak buat Vincent gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman juga harus memiliki prioritas tersendiri nih teman-teman. Gimana caranya ngehandle, memanage waktu tersebut sesuai dengan yang kita inginkan, yang memprioritaskan yang akan dipentingkan terlebih dahulu. Nah, dengar-dengar juga nih Vincent, dari teman-teman di SMK Nusa Putra 1 tersendiri ini terdapat banyak sekali nih teman-teman yang ingin mengikuti lomba juga nih seperti Vincent. Nah, namun mereka itu terdapat kendala yang dimana mereka itu tidak tahu nih tempat untuk mencari info lomba. Nah, mungkin dari Vincent tersendiri, apakah ada nih tempat atau sarana untuk Vincent itu mendapatkan tentang berbagai macam info lomba tersebut nih? Soalnya kan Vincent kan juga pastinya kan mengikuti lomba dari info-info juga ya. Benar. Mungkin Vincent bisa sharing nih, kira-kira Vincent tuh biasanya kalau mendapatkan info lomba itu lewat mana saja gitu. Dapat info tuh cukup variatif ya. Mungkin ada beberapa dari mouth to mouth, ada yang dari grup WA, dari grup WA sekolah ya gitu. Dan juga ada yang dari sosmed, Instagram. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya relasinya banyak, itu pasti akan sering nih misalnya mungkin dari circle teman-teman gitu. Itu membahas tentang ini ada lomba A, lomba B, lomba C. Nah, kalau kalian penasaran ikutin aja, why not gitu loh. Dan kalau misalnya kalian punya grup WA yang sekolah ataupun mungkin keluarga gitu yang nge-share kalian, itu ya kalian harus ambil sih karena emang we have to take a risk gitu pasti ya. Oke, jadi intinya dari Vincent itu kita harus membangun relasi banyak, mungkin dari guru, dari teman-teman, dari grup-grup sekolah, atau mungkin mengikuti grup-grup lomba juga. Tapi tidak hanya itu teman-teman, yang sudah dibilang Vincent tadi bahwa sosmed itu juga terdapat banyak sekali nih info-info lomba. Jadi buat teman-teman itu kalau lewat sosmed itu nggak cuman scroll aja, tapi juga bisa mendapatkan berbagai macam info lomba nih buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai macam info-info tersebut. Nah, pastinya kan tadi kan Vincent kan telah sharing bahwa dalam lomba itu terdapat proses-prosesnya, ada difficulty-nya juga yang Vincent alami. Yeah, Soalnya betul. Vincent juga seorang ketua OSIS, seorang siswa, dan juga ingin mengikuti berbagai macam lomba nih. Dari mungkin proses-proses tersebut yang Vincent alami, apakah di tengah-tengah atau mungkin di hampir akhir, apakah Vincent itu pernah ingin berhenti gitu loh, ingin give up tentang untuk mungkin menjadi ketua OSIS atau mengikuti lomba tersebut? Apakah pernah merasa adanya hal-hal tersebut? Kalau merasa buat mau nyerah sih belum ya, karena in life, di hidup itu kita hanya ada dua sih sebenarnya, belajar dan juga sukses gitu. Kita gagal hanya kalau kita nyerah, jadi don't give up guys. Jadi intinya itu buat teman-teman itu don't give up teman-teman. Yeah. Dimanapun prosesnya itu tuh pokoknya di enjoy. Jadi Betul. kalau misalnya teman-teman mengikuti sebuah aktivitas atau mengikuti lomba ataupun lain-lainnya, itu pokoknya harus mengenjoy tanpa adanya penyesalan atau hal-hal yang tersebut nih teman-teman. Nah, jadi yang pertama kali Vincent lomba itu, dengar-dengar Vincent kan lombanya nggak sendiri nih. Ya. Nah, sama teman-teman. Nah, waktu itu kan berkelompok ya, bertiga. Betul. Nah, sama teman-temannya Vincent. Nah, apakah dari Vincent untuk memanage timnya Vincent itu yang berjumlah 3 orang itu, apakah ada kesulitan untuk memanage timnya Vincent itu supaya untuk mendapatkan penghargaan itu waktu itu? Kalau buat manage tim sebenarnya kalau untuk 3 orang tuh mudah ya, cukup mudah karena ya memang kita dibandingin dengan OSIS lah, itu mungkin ada cukup lebih banyak gitu ya, mungkin sekitar 11-13 waktu saat itu ya. Dan juga saya handle bukan hanya OSIS saja, tapi panitia dari event Skanu Fest. Jadi memang lebih difficult lah dibandingin dengan lombanya gitu. Karena orang-orangnya juga pastinya bervariasi ya, dari segi kepribadian, lalu tingkah lakunya mereka dan juga lain-lain gitu. Mungkin mental health gitu dan lain-lain mungkin sekarang yang kita peduliin ya. Nah itu pasti beda-beda, jadi emang cukup sulit ya buat ngontrol orang-orang kalau emang jumlahnya lebih banyak gitu. Kalau lebih sedikit ya memang
kita lebih simple dan juga kita bisa get in juga karena kita nggak cuman mantau-mantau atau ngontrol-ngontrol aja atau ngatur-ngatur gitu, kita juga harus jump in dan kita kerjain juga kok pastinya gitu. Oke, jadi dari Vincent itu untuk menghandle timnya Vincent waktu itu Lebih cukup mudah. Lebih mudah ya daripada yang sifatnya tuh lebih berbagai Betul, lebih banyak lebih orang. banyak orang. Nah, Karena pastinya nggak dari timnya Vincent waktu itu kan pastinya juga memiliki goal yang sama seperti Vincent. Betul, pada satu waktu visi. itu. Ya, masih memiliki satu visi nih teman-teman untuk meraih kemenangan pada Betul. waktu itu. Nah, jadi teman-teman untuk menjalin sebuah tim, alangkah baiknya nih teman-teman kalau membuat tim itu memiliki tim yang memiliki skala prioritas yang sama atau mindset yang sama dengan kita gitu teman-teman. Nah, jadi kan Vincent kan seorang ketua OSIS ya. Nah, waktu itu pada semester awalan kan waktu itu ada pemilihan ketua OSIS nih. Waktu itu juga ada teman-temannya lainnya juga yang juga mensupport nih Vincent untuk menjadi seorang ketua OSIS. Nah, waktu itu juga dengar-dengar bahwa kontestan lainnya juga pada semangat-semangat juga nih. Betul. Nah, dari Vincent nih, gimana nih perasaannya setelah menjadi seorang ketua OSIS karena voting-voting temen nih, gimana perasaannya? wah pasti ya pertama nggak nyangka dan juga seneng banget gitu ya bisa jadi ketua OSIS. Ya mungkin selebihnya ya setelah menjabat kita harus bertanggung jawab gitu atas apa yang kita sudah decide gitu di awal. Jadi mungkin pasti seneng sih kalau jadi ketua OSIS ya. Oke, pastinya juga dari support temen, Bener. support kakak kelas, support dari Iya. guru juga mungkin ada. Pastinya itu juga sangatlah penting ya, soalnya untuk menjadi seorang ketua OSIS pun juga butuh voting teman-teman. Betul. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya ingin menjadi seorang ketua OSIS ataupun yang lain-lainnya juga alangkah baiknya kalau teman-teman itu memiliki mungkin teman Relasi. atau Iya, betul. relasi. Jadi seperti yang Vincent bilang tadi juga relasi yang banyak nih teman-teman. Penting itu. Supaya target yang kita inginkan itu juga kadang apabila membutuhkan teman-teman, nah itu tuh juga dapat terpenuhi gitu loh. Nah, jadi kan Vincent kan juga mau mengikuti lomba nih, kan pastinya kan sudah memiliki banyak tugasnya tersendiri juga nih sebagai ketua OSIS. Nah, kenapa sih Vincent tetap ingin mengikuti lomba-lomba tersebut dan ingin menjadi seorang ketua OSIS? Kalau alasan pengen ikut lomba-lomba sih sebenarnya cukup simpel karena sebenarnya iseng aja dan juga pengen improve sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ada event atau ada lomba-lomba gitu, why not kita ikut aja gitu. Karena kan kita nggak ada yang tahu kan kapan kita menang, kapan kita kalah dan juga sebagainya gitu. Kapan kita juga belajar, we learn gitu. Jadi siapa tahu di lomba ini kita bisa mendapatkan something gitu. Jadi buat teman-teman juga nih mungkin yang ingin mengikuti lomba itu mungkin bisa akan mendapatkan penghargaannya. Nah, untuk penghargaannya tersendiri nanti mungkin buat teman-teman juga nanti pastinya juga bisa digunakan untuk mencari kuliah, beasiswa Betul. gitu. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang juga ingin mencari pekerjaan juga itu tuh untuk apa ya? Portofolio buat dari Ya, Vincent. betul. Jadi tuh kalau misalnya ingin mencari sekolah, universitas atau mungkin bekerja itu jadi lebih gampang nih buat teman-teman. Jadi buat teman-teman juga nih yang sekarang sedang di masa-masanya SMK nih, sekarang banget nih teman-teman bisa mencontoh Vincent nih dengan mengikuti berbagai macam lomba tersebut. Nah, supaya nantinya buat teman-teman yang telah misalnya berhasil nih untuk menang, pastinya akan baik nih buat portofolio teman-teman tersendiri buat untuk mengikuti itu atau menjalankan perguruan yang lebih tinggi nih untuk teman-teman. Nah, dari Vincent sendiri kan tadinya kan juga bilang nih bahwa Vincentnya kan juga orangnya sibuk dan pastinya kan dengan kegiatan-kegiatannya yang Vincent ikuti juga nih di sekolah yang menjadi seorang ketua OSIS. Nah, apakah dipasrahkan dengan event sebesar tersebut ada wesah atau masalah-masalahnya nggak sih? Mungkin bagaimana kalau misalnya event besar tersebut itu kalau misalnya nggak berjalan lancar itu gimana nih Vincent? Apakah Vincent itu merasa bahwa dengan event tersebut tuh Vincent bertanggung jawab atau gimana? Oke, buat event tersebut sih pastinya kita harus tanggung jawab ya karena udah dipilih jadi ketua OSIS gitu kan.
Jadi memang paling penting tuh sebenarnya tanggung jawab sih. Kita kalau punya rasa tanggung jawab itu pastinya kita akan lakuin kok gitu. Jadi memang paling penting tuh kita harus punya rasa tanggung jawab guys gitu. Jadi buat teman-teman juga apabila telah diberikan kesempatan nih, Iya. langkah baiknya tuh menjalankan semuanya tuh dengan full tanggung jawab. Betul. Nah, untuk akhir-akhir ini nih, kan Vincent akhir-akhir ini juga bisa dibilang lebih free dari waktu-waktu itu ya. Benar. Dengan event Scanfest yang besar dan juga lomba yang Vincent ikuti pada waktu itu. Nah, kira-kira apakah sekarang tuh Vincent tuh gimana nih? Apakah sekolahnya aman-aman aja? Atau mungkin pribadinya Vincent nih dalam kehidupannya apakah gimana nih Vincent? Oke, kalau kesibukan sekarang sih ya mungkin pertama sekolah ya, itu paling penting ya. Ya itu utamanya kan karena kita harus belajar dan juga ngerjain tugas dan lain-lain. Nah, terus yang kedua mungkin ada online course. Jadi saya ikutin beberapa online course itu ya seputar coding dan juga IT sih. Lalu yang terakhir itu mungkin ada bootcamp dari Samsung Innovation Campus ya. Jadi saat ini saya dan tim saya sedang berada di stage 2. Doakan kami ya teman-teman bisa sampai ke stage 3. Lalu juga mungkin ada beberapa tugas-tugas ataupun tanggung jawab saya dari OSIS sih. Mengurus program-program kegiatan Jumat mungkin dan juga beberapa program lainnya untuk ke depan sih. Oke, jadi Vincent itu walaupun bisa dibilang telah menang dan mengikuti lomba tersebut dan juga sudah menang, itu tetap harus belajar ya Vincent. Jadi Benar. apabila tentang misal ingin mengikuti lomba lagi untuk nantinya, Vincent itu bisa mungkin belajar lebih giat supaya target yang Vincent inginkan itu juga bisa diraih. Jadi buat teman-teman juga nih yang dimana sekarang mungkin lagi gak ngapa-ngapain nih atau mungkin masih gabut-gabut atau terbahan-rebahan aja, bisa mencontoh Vincent nih. Vincent walaupun bisa dibilang sibuk, iya, bisa dibilang sibuk juga enggak, tapi dia juga mengikuti tentang berbagai macam course nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari course juga bisa lewat sosmed juga nih teman-teman. Nah, tadi kan Vincent kan telah sharing bahwa Vincent itu telah memanage juga nih sebagai seorang ketua OSIS dan juga sekarang juga dalam pembelajaran di sekolah. Nah, mungkin Vincent bisa nih untuk sharing tentang hacks untuk memanage waktunya Vincent nih sebagai seorang ketua OSIS, sebagai seorang siswa dan juga aktivitas lainnya. Gimana nih hacks-hacksnya? Sebenarnya cukup simpel. Jadi kalau kita lagi di sekolah ya kita tuntasin semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Biar nggak ngehambat kita guys. Di rumah kita bisa ngelakuin productivity yang lainnya. Misalnya kita take online course gitu ataupun bootcamp gitu. Kita bisa jalannya dengan 100% pastinya gitu sih. Jadi fokus itu paling penting. Oke, jadi teman-teman yang paling penting itu memang fokus, bener banget Vincent. Jadi teman-teman juga harus gimana caranya itu harus fokus dengan targetnya teman-teman masing-masing dan juga memprioritaskan nih di antara segalanya di mana yang akan lebih berbeneficial buat teman-teman. Itu mungkin dari saya aja, mungkin dari Vincent. Apakah ada yang ingin ditambahkan mungkin buat para teman-teman? Oke, buat teman-teman ya, kita semua harus tetap improve guys. Jadi kita, kalau misal pun kita gagal, itu bukan gagal, itu hanya mungkin semacam mistake dan juga kita bisa belajar dari mistake tersebut. Tapi kalau kita menyerah, kita give up, itu kita nggak akan bisa belajar lagi. Jadi don't give up guys. Oke, jadi dari Vincent itu teman-teman harus jangan give up. Jadi tuh kita tuh setiap hari kita tuh belajar itu learning experience gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan merasa bahwa hal yang kita lakukan itu jelek atau mungkin tidak yang sesuai yang kita harapkan. Yang dimana pula waktu-waktu tersebut merupakan waktu kita yang telah kita jalankan. Jadi gimana caranya kita tuh look back dengan masa-masa tersebut tuh kita itu menganggapnya sebagai learning experience. Mungkin gitu aja Vincent. Ya, segitu dari saya sih. Oke, terima kasih Vincent telah menghadiri Thank you. acara Scanfest Podcast kali ini. Jadi itu aja sih teman-teman dari narasumber kita, Vincent, yang dimana beliau merupakan seorang siswa berprestasi di SMK Nusa Putra 1 Semarang. Jadi itu saja teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan.
Bye bye bye. See you on the next episode of Skanusa Podcast. Bye.